Selamat datang di Media Edukasi. Jangan lupa subscribe dan klik tanda loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, baik anak-anak, kali ini kita akan memperdalam materi tentang alat gerak pada manusia. Di dalam melakukan aktivitas sehari-hari, pastinya kita melakukan banyak gerakan. Kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk bergerak tentunya dikarenakan adanya organ-organ gerak yang mendukung tubuh manusia untuk melakukannya. Baik anak-anak, masih ingatkah kalian pada materi sebelumnya? Terbagi menjadi berapakah alat gerak pada manusia? Ya, alat gerak pada manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama, alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Oke, baiklah anak-anak. Kita akan membahas satu persatu secara lebih mendalam tentang alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan tulang rangka? Ya, tulang rangka adalah kumpulan tulang-tulang manusia yang menjadi satu kesatuan membentuk tubuh manusia. Coba kalian perhatikan gambar ini. Inilah yang dimaksud dengan tulang rangka anak-anak. Adapun fungsi dari tulang rangka yang pertama adalah membentuk tubuh, tempat melekatnya otot, menopang dan menegakkan tubuh, melindungi organ tubuh, dan sebagai alat gerak. Tahukah kalian, rangka manusia secara umum terbagi menjadi 3 bagian anak-anak. Yang pertama adalah rangka kepala, yang kedua rangka badan, dan yang ketiga rangka anggota gerak. Kita bahas satu persatu ya. Rangka kepala disebut juga tulang tengkorak. Tulang tengkorak tersusun atas beberapa tulang yang berbentuk pipi. Tulang tengkorak terdiri atas tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pelipis, tulang ubun-ubun, dan tulang kepala bagian belakang anak-anak. Tahukah kalian apa saja fungsi dari tulang tengkorak? Ya, fungsi dari tulang tengkorak yang pertama adalah melindungi organ vital seperti mata dan otak. Yang kedua, memberi bentuk wajah. Dan yang ketiga, membantu ketika makan dan berbicara anak-anak. Coba perhatikan gambar ini anak-anak. Ini adalah gambar rangka badan. Rangka badan terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu ada ruas tulang belakang, ada tulang dada dan rusuk, tulang gelang panggul, dan tulang gelang bahu. Coba perhatikan gambar ini anak-anak. Ini adalah gambar tulang bagian belakang. Tulang belakang tersusun atas 33 buah tulang yang terdiri 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang,
5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Anak-anak, tahukah kalian apa fungsi dari tulang belakang? Ya, tulang belakang memiliki fungsi yang pertama adalah tulang belakang memiliki struktur yang kuat, sehingga dapat menopang berdiri tegaknya tubuh. Yang kedua, sebagai tempat melekatnya tulang rusuk. Dan yang ketiga, tulang belakang dengan kelenturan yang dimilikinya memungkinkan seseorang untuk dapat membungkukkan atau meliukkan tubuhnya. Perhatikan gambar ini ya anak-anak. Ini adalah gambar tulang dada dan tulang rusuk. Ini adalah tulang dada. Tulang dada memiliki bentuk pipi seperti pedang dan terletak di tengah. Sedangkan yang nampak seperti garis-garis ini adalah tulang rusuk yang terdiri atas 12 pasang tulang rusuk yang melekat pada ruas tulang punggung, kemudian membentang ke kiri dan ke kanan. Fungsi tulang dada dan tulang rusuk adalah untuk melindungi organ vital seperti jantung dan paru-paru. Yang ini adalah gambar tulang gelang panggul ya anak-anak. Tulang gelang panggul terdiri dari tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Fungsi tulang panggul yaitu untuk tempat melekatnya tulang paha atau anggota gerak bawah, menyangga badan ketika duduk, dan melindungi organ vital di perut. Perhatikan gambar ini ya anak-anak. Ini adalah gambar tulang bahu. Tulang bahu terdiri atas tulang selangka yang membentang ke depan, menghubungkan ujung tulang belikat dengan bagian hulu tulang dada. Dan yang ini adalah tulang belikat. Pada tulang belikat terdapat cekungan, tempat melekatnya tulang anggota gerak atas. Selanjutnya adalah rangka anggota gerak. Perhatikan gambar ini ya anak-anak. Rangka anggota gerak terbagi menjadi 2, yaitu anggota gerak atas berupa tangan dan anggota gerak bawah berupa kaki. Tulang anggota gerak atas atau tulang lengan terdiri atas tulang lengan atas, tulang hasta, dan pengumpil. Sedangkan tulang anggota gerak bagian bawah atau kaki terdiri atas tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Nah, sampai di sini semoga kalian paham ya anak-anak. Selanjutnya, kita akan belajar lagi tentang alat gerak aktif pada manusia. Anak-anak, sekarang Ustazah ingin bertanya. Ada yang masih ingat apa alat gerak aktif pada manusia? Ya, alat gerak aktif pada manusia adalah otot. Tahukah kalian apa itu otot? Otot adalah kumpulan jaringan yang dapat menggerakkan tulang karena sel-sel otot dapat berkontraksi dan berelaksasi. Anak-anak, tahukah kalian apa fungsi otot? Ya, otot berfungsi yang pertama untuk menggerakkan tulang, menggerakkan organ tubuh seperti usus dan jantung, mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Otot dikelompokkan menjadi 3 jenis otot yang menyusun tubuh manusia. Yang pertama adalah otot lurik,
Yang kedua, otot polos. Dan yang ketiga adalah otot jantung. Mari kita akan bahas satu persatu ya anak-anak. Coba kalian perhatikan gambar. Ini adalah bentuk otot lurik. Tahukah kalian apa itu otot lurik? Ya, otot lurik adalah otot yang bekerja berdasarkan perintah kita. Otot lurik disebut juga otot rangka. Otot lurik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bekerja berdasarkan perintah, menempel di rangka, berbentuk silindris memanjang, dan ujungnya tumpul. Jumlah inti sel banyak di tepi, terdapat garis melintang, kontraksi cepat dan mudah lelah. Nah, kalau yang ini adalah bentuk dari otot polos ya anak-anak. Ada yang tahu apa itu otot polos? Ya, otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kita perintah, tanpa kesadaran kita. Tahukah kalian apa saja ciri-ciri otot polos? Ya, ciri-ciri otot polos adalah bekerja tanpa perintah, terdapat pada organ tubuh bagian dalam seperti di usus dan dinding pembuluh darah, berbentuk gelendong, memanjang, ujungnya runcing, inti sel satu di tengah, tidak terdapat garis melintang, dan kontraksi lambat dan tidak mudah lelah. Nah, yang terakhir ini otot jantung anak-anak. Coba kalian perhatikan gambar ini. Inilah bentuk otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja tanpa perintah dan bekerja terus-menerus tanpa istirahat. Sesuai dengan namanya, otot ini dapat ditemukan di jantung. Adapun ciri-ciri dari otot jantung adalah bekerja tanpa perintah, terdapat di jantung, berbentuk silindris, inti sel satu di tengah, memiliki percabangan, dan bekerja terus-menerus tanpa istirahat. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Tetap semangat. Jazakumullah khairan.